sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tentunya kedatangan kita pada pagi hari ini merindukan jawaban dari Tuhan lewat firman Tuhan. Setiap kita yang ada punya pergumulan hidup. Setiap pribadi kita yang ada punya permasalahan hidup. Dan semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban. Dan kita merasakan bahwa kehadiran kita pada pagi hari ini tidaklah menjadi sia-sia. Untuk itu Tuhan Yesus pernah berkhotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Orang yang lapar, makanan apapun yang disodorkan kepadanya, tentunya dia akan merasakan enak. Sebaliknya, yang merasa kenyang, kata Raja Sulaiman, madu sekalipun terasa pahit. Dan untuk itu, pemazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang amat suka akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Segera kita akan membaca firman Tuhan, satu ayat di dalam kitab Wahyu. Kelanjutan dari khotbah minggu lalu, Wahyu pasal yang ke-10, ayatnya yang kedua. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Wahyu pasal 10 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Wahyu pasal 10 ayat yang kedua. Dan tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka, maka kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kirinya di darat. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Sekali lagi saya baca, dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka. Maka kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kiri di darat. Seperti yang dijelaskan pada minggu lalu, bahwa di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, di mana Tuhan Yesus dilantik sebagai Raja di atas segala raja. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang kitab kecil yang diterima oleh Rasul Yahya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang mengakhiri zaman antikris, di mana dia akan dilantik menjadi raja di atas segala raja. Dan dia akan datang dengan perlengkapan yang sempurna, seperti yang disuratkan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19. Jadi Tuhan Yesus akan datang pada Wahyu pasal 19 pada kali yang kedua, fase yang kedua. Selalu dijelaskan, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu dua fase. Fase pertama, dia hanya datang di atas awan dari langit. Dan dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar. Dalam Matius 24 ayat 30-31. Di mana Tuhan menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar. Dan dia akan menghimpunkan orang-orang pilihannya. Dalam hal ini orang-orang yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Gereja yang sudah disempurnakan pada meterai keempat, di ujung meterai keempat. Pada kegerakan rohani yang besar, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mengalami kematian pada meterai yang kelima. Karena meskipun sudah disempurnakan pada meterai keempat atau ujung meterai keempat, ada juga yang mengalami kematian dalam meterai kelima.
untuk menggenapi bilangan. Tapi ada yang memang tidak mengalami kematian. Dan orang-orang inilah yang akan diangkat hidup-hidup. Saudara, di atas awan-awan jauh dari mata ular. Jauh daripada zaman antikris yang akan melanda dunia ini pada meterai yang ketujuh. Di mana Bapak Ibu Saudara, antikris akan menguasai dunia. Sehingga firman Tuhan berkata, celaka bagi bumi dan laut, karena iblis turun dengan besar kemarahannya. Sebagaimana yang kita tahu, seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, sekarang dia adalah penguasa di udara. Kenapa di udara? Karena dia masih ada tempat di sorga. Berdasarkan Ayub 1 ayat 6, di sorga dia berusaha untuk menggoda malaikat. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang keempat, sempat ada sepertiga bintang yang tidak lain berbicara tentang kejatuhan malaikat yang ketiga, yang digoda oleh Lucifer karena dia adalah malaikat yang diurapi. Susunan malaikat dia adalah malaikat yang kedua, kerub, diurapi. Tapi karena kesombongannya, dia dicampakkan ke bumi. Dan Bapak Ibu Saudara, sekarang dia adalah penguasa di udara. Tapi meterai yang ketujuh, dia penguasa di bumi. Sebab itu kalau kita perhatikan Wahyu 12 ayatnya yang ke-12, kita baca itu. Sebab itu bersoraklah hai surga. Bersoraklah hai surga. Dan segala yang duduk di dalamnya. Dan segala yang duduk di dalamnya, karena tidak ada lagi tempat bagi iblis setelah dia dikalahkan dalam perang Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahai bagi bumi dan laut. Sebaliknya celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat. Sebab mengetahui ketikanya sudah singkat, tinggal 3,5 tahun. Tapi gereja Tuhan yang sudah disempurnakan sekali lagi tidak akan mengalami penganiayaan antikris dalam meterai yang ketujuh. Karena sudah disingkirkan terlebih dahulu. Dan untuk disingkirkan syaratnya, kita harus disempurnakan. Sebab itu kalau kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Termasuk Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Tapi kedatangan pada kali yang kedua, pada fase yang pertama Bapak, Ibu, saudara, dia datang bukan lagi untuk orang yang berdosa. Tapi dia datang untuk menjumpai dan mengangkat orang-orang pilihannya. Orang-orang yang tidak lagi bercacat celah. Seperti yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. Sempurna artinya lengkap, tidak bercacat celah. Dan segenap roh dan nyawa. Dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah. Tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah. Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di situ, pada masa kedatangan Tuhan Yesus. Pada fase yang kedua, kali yang kedua, pada fase pertama maksud saya, di mana dia akan mengangkat gereja Tuhan, keangkatan gereja Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sekali lagi, dia akan datang untuk membinasakan antikris dan segala pengikut-pengikutnya. Untuk itu, kalau dilihat dalam penglihatan, sekarang Tuhan masih bermahkota duri. Karena sampai sekarang dia masih bekerja. Dia sebagai juru syafaat mendoakan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tersurat dalam 1 Yahya 2 ayat 1 mulai. Jangan kamu berbuat dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa, ada juru syafaat yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Sebab itu dia diperlihatkan lewat kemuliaan Tuhan masih memakai mahkota duri. Tapi pada waktu dia dilantik menjadi raja di atas segala raja, maka Bapak Ibu Saudara, mahkota duri akan ditinggalkan.
Dia akan memakai mahkota kemuliaan untuk mengakhiri zaman antikris. Untuk itu rahasia dalam Wahyu pasal 10 ini kita perhatikan sebagaimana yang dijelaskan pada minggu lalu. Pada ayat pertama ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, malaikat itu yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus yang gagah turun dari langit. Kedua, berjubah awan, itu pakaian kemuliaan Tuhan. Ketiga, pelangi di atas kepalanya, berbicara tentang penghukuman ada di atas Tuhan, tetapi Tuhan tahan karena belum waktunya. Dan yang keempat, mukanya seperti matahari. Kebenaran ada pada Tuhan dan dia tidak bercacat celah, terang seperti matahari. Dan yang kelima, kakinya seperti tiang api. Kaki berbicara tentang kekuatan pendirian. Demikian juga dengan kita. Perlu ada kekuatan pendirian kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang kedua yang kita baca pada saat ini. Dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka. Apakah kitab kecil ini, Bapak Ibu Saudara? Sehingga Rasul Yahya meminta akan kitab kecil itu, gurungan kitab kecil itu, dan dimakan. Ini tidak lain berbicara tentang rahasia firman Tuhan yang perlu menyatu dengan kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi pendengar lalu melupakan. Tapi benar-benar kita dengar firman. Masuk telinga kiri bukan keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, masuk telinga kanan. Taruh di dalam hati kita. Kenapa? Pemazmur berkata, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Segala firman-Mu, segala tita-titamu ku taruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi kita perhatikan betapa pentingnya kita memiliki kitab ini yang tidak lain firman Tuhan yang diwahyukan. Kita butuh wahyu di akhir zaman ini. Sebab itu kata Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Ingatlah akan dirimu dan akan pengajaranmu. Maksud saya 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah. Berfaedah bagi pelajaran. Pertama, berfaedah bagi pelajaran. Bagi hal menyatakan yang salah. Kedua, menyatakan yang salah. Bagi hal membaiki yang rusak. Ketiga, membaiki yang rusak. Dan bagi hal mengajarkan yang jalan yang keempat, bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Jadi kita perhatikan kitab yang diwahyukan Allah itu sekali lagi dikatakan berfaedah bagi pelajaran. Kita tidak lagi menerima wahyu firman di akhir zaman ini. Tidak lagi penambahan Alkitab cuma sampai wahyu pasal yang ke-22. Tapi kita perlu wahyu pengajaran. Simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab termasuk kitab Wahyu. Simbol-simbol tentang naga besar, simbol tentang kuda-kuda, saudara. Itu Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kita. Itulah kitab yang diwahyukan, berfaedah bagi pelajaran. Kita butuh firman pengajaran, wahyu pengajaran di akhir zaman ini. Karena dengan wahyu pengajaran ini, seperti yang dikatakan tadi, adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah. Firman Allah yang diwahyukan, yang Bapak Ibu saya dan saudara terima, itu menyatakan yang salah. Tapi ada orang juga yang menyatakan yang salah, oh itu salah. Tapi dia tidak tahu menunjukkan jalan yang benar. Tapi firman yang diwahyukan setelah dia menyatakan yang salah, karena paling berbahaya kalau orang menganggap bahwa yang dia lakukan, orang menganggap bahwa yang dia tekuni, dia imani itu benar. Jauh hari sebelumnya, Raja Soleman mengingatkan
Ada jalan yang disangka orang betul. Ini yang paling berbahaya. Dia menganggap jalan yang dia jalani adalah jalan yang benar, tapi tujuannya tidak. Mengapa kita baca Amsal 14 ayat 12? Adalah jalan yang disangka orang betul adanya. Adalah jalan yang disangka orang betul adanya, tapi akhirnya kelak menjadi jalan kepada maut. Sampai 2 kali. Pasal yang ke 25 ayat 16 kalau salah. 16 ayat 25 terbalik. Jadi 2 kali Raja Sulaiman, Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat yang ke-25. Adalah jalan yang disangka orang betul, tapi akhirnya menuju kepada maut, menuju kepada kematian, menuju pada penghukuman. Sebab itu sekali lagi kita perlu firman yang diwahyukan, kitab yang diwahyukan, yang berbicara tentang rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan boleh ungkapkan di dalam kehidupan kita. Menyatakan yang salah. Selalu saya katakan firman Tuhan selalu ada solusinya. Setelah dia menyatakan yang salah, dalam ayat ini dia berkata, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak. Jadi dia nyatakan, oh ini salah, lalu dia perbaiki akan kesalahan. Itulah firman Tuhan. Bagaimana dia menyatakan yang salah lalu memperbaiki yang rusak. Seperti umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jalan yang patut dijalani oleh umat. Dan ini merupakan kesalahan dari pemimpin-pemimpin. Yang sebenarnya jalan yang patut dijalani oleh umat itu dibongkar. Dan seperti pengetahuan, lebih mudah untuk membangun baru daripada merenovasi. Kita sekarang merenovasi apa yang telah dibongkar oleh pemimpin. Yesaya 3 ayatnya yang ke-12. Bahwa pengira umatku itu anak-anak jua adanya, dan orang perempuan merajalela atasnya. Hai segala umatku, hai segala umatku, kamu disesatkan oleh pemimpinmu. Kamu disesatkan oleh pemimpinmu. Dan jalan yang patut kamu jalani itu jalan yang patut dijalani oleh umat dibongkar. Dan sekali lagi firman yang diwahyukan, setelah dia menyatakan yang salah, dia memperbaiki yang rusak. Saudara, jalan yang rusak, Bapak Ibu Saudara, dengan kitab yang diwahyukan oleh Tuhan. Itulah rahasia kitab kecil ini yang dimakan oleh Rasul Yahya. Meskipun di mulut terasa manis, tetapi memahitkan perut. Kalau kita baca ayat 9 dan ayat 10, Wahyu 10. Lalu pergilah aku kepada malaikat itu sambil berkata kepadanya. Rasul Yahya pergi kepada malaikat itu sambil berkata, berilah kiranya aku kitab kecil itu. Berilah aku kitab kecil itu. Maka katanya kepadaku. Katanya kepada Rasul Yahya. Ambillah dan makanlah semuanya. Ambillah dan makanlah semua. Dan ia akan memahitkan perutmu. Ia akan memahitkan perut. Tetapi di dalam mulutmu berasa manis seperti air madu. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Saudara, di mulut terasa manis, tetapi memahitkan perut. Dan setelah dipraktekkan oleh Rasul Yahya dalam ayatnya yang ke-10. Tadi ayat 9, sekarang 10. Maka kuambillah kitab yang kecil daripada tangan malaikat itu. Kuambil kitab kecil dari tangan malaikat itu. Lalu kumakan semuanya. Kumakan semuanya. Maka di mulutku manisnya seperti air madu. Di mulutku seperti air madu manis. Dan sesudah kumakan, perutku berasa pahit. Sebenarnya kalau sudah di perut, tidak ada alat perasa di perut. Tapi barang yang rohani, 1 Korintus 2 ayat 13, dibandingkan dengan hal rohani. Nah, inilah firman pengajaran barang yang rohani, yaitu pengajaran roh yang sementara kita tekuni. 1 Korintus 2 ayat 13. Maka barang yang kami katakan itu pun bukannya dengan pengajaran manusia. Paulus katakan, barang yang kami katakan bukanlah pelajaran manusia, meskipun Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Melainkan dengan pengajaran roh. Melainkan dengan pengajaran roh. Sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Sambil membandingkan barang rohani dengan yang rohani. Inilah pengajaran roh yang diwahyukan oleh Tuhan
Bapak Ibu Saudara, untuk membandingkan yang rohani dengan yang rohani. Sebab itu kitab kecil tadi berbicara tentang firman Tuhan, rahasia firman Tuhan yang sementara terjadi dan yang akan terjadi Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kita. Itu di mulut terasa manis, artinya kita dengar manis. Karena ada janji-janji di dalamnya. Kita bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tetapi kita akan menjadi pengantin Kristus yang akan menikah, dalam arti kata menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Kristus pada pernikahan gereja Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya, pengantinnya sudah bersedia. Itulah janji firman Tuhan lewat rahasia kabar pengantin Kristus. Apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang membawa orang, yang menjadikan orang pengantin Kristus. Sama dengan kabar kesempurnaan. Orang tanya, apa itu kabar kesempurnaan? Kabar yang membawa orang untuk menjadi sempurna. Karena sempurna artinya menjadi pengantin Kristus. Sebab itu berbahagia bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara kalau kita menyelidik, kalau kita meneliti hukum yang sempurna ini. Asalkan menurut, tidak menjadi pendengar yang terlupa. Menurut dengan sebenarnya artinya menurut dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai memahitkan perut lalu kita undur. Tapi justru lebih membuat kita lebih meneliti. Yakub 1 ayat yang ke-25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, hukum kemerdekaan yang berbicara tentang hukum roh yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, serta bertekun, serta setia bertekun. tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang mendengar firman lalu melupakan akan firman Tuhan itu, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut. Ialah orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bahagia? Siapa yang tidak bahagia kalau kita disempurnakan? Siapa yang tidak berbahagia kalau kita menyatu dengan Bapa, kita menyatu dengan Kristus? Dan inilah doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Di dalam doa Tuhan Yesus, supaya kita ini umat Tuhan, hamba Tuhan, sidang jemaat, menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan Kristus. Ya, 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti engkau di dalam aku. Sekali lagi doa Tuhan Yesus, supaya semua Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku, ya Bapa. Dan aku pun di dalam engkau. Dan aku pun di dalam engkau. Supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. Sampai di situ. Supaya mereka, supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu, menjadi sama dengan Bapa, menjadi sama dengan Kristus. Di manakah letak persamaannya? Yaitu sempurna. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Efesus 4 ayat 13, sehingga kita bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Dan rahasia itu Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara lewat 7 tingkatan iman. 7 adalah angka sempurna. Kalau kita mengikuti langkah-langkah iman, kita akan dibawa pada kesempurnaan. Karena sekali lagi, firman Tuhan yang kita tekuni adalah firman yang diwahyukan oleh Tuhan, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Dan sekarang kita berada pada meterai yang keempat, di mana terjadi pertarungan pekabaran. Pertarungan pekabaran antara hukum-hukum akal manusia. Tuhan Yesus pernah menemplak orang Farisi, saudara ahli Taurat, dalam Matius 15 ayat 8-9. Sia-sia kamu menyembah aku, karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia.
Memang masuk akal Bapak Ibu Saudara. Namanya akal-akal manusia. Ini sementara bertarung. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Ada juga pengajaran setan-setan. Di akhir zaman ini beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Sementara itu ada juga firman yang diwahyukan, seperti pengakuan Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 1 ayat 11-12. Kenapa Paulus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia? Aku maklumkan, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Tentunya ada alasan sehingga Paulus mengungkapkan akan hal ini. Karena jemaat Galatia yang tadinya telah menerima firman yang diwahyukan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, tapi seiring waktu yang berjalan, di mana ada orang yang mengharukan mereka, ada yang mempengaruhi mereka dengan Injil lain, sehingga mereka menyungsangkan Injil itu. Jadi ada juga hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini menyungsangkan. Ini bahasa medis, sungsang, artinya terbalik. Di atas jadi di bawah jadi di atas, terbalik. Saudara, tidak mengapa kita baca alasan Paulus. Galatia 1 ayat 6 mulai. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Sampai di situ. Padahal yang lain bukannya Injil. Dan ini menjadi perhatian bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kenapa? Karena memang kita ada pada meterai yang keempat, terjadinya pertarungan pekabaran. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh bawa kita sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Masih banyak orang yang di luar sana yang lebih patut, saudara. Tetapi bagi kita yang Tuhan sudah panggil, karena sekali lagi, seperti suratan Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 3:7, ada yang belajar. Tapi sayangnya tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3:7. Yang senantiasa belajar. Tidak pernah sampai kepada pengenalan. Tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak karuniakan. Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka itu tidak dikaruniakan. Untuk itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau 1 Timotius 2 ayat 4 berlaku di dalam kehidupan kita, di mana kita dibawa pada pengenalan akan hal yang benar. Karena itulah kerinduan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat. Jadi Tuhan kehendaki supaya semua manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena kita manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia, di mana Allah menciptakan kita menurut peta dan teladan Allah. Sehingga Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, dia berkata dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak kehendaki seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semua datang kepada tobat. Tentu ada alasannya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Maka Tuhan tidak berlambatan di dalam hal perjanjian itu. Tuhan tidak berlambatan di dalam perjanjiannya itu. Sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat. Karena ada orang yang membilangkan lambat Tuhan datang. Melainkan panjang sabar akan kamu. Tapi inilah alasan panjang sabar Tuhan akan kamu. Tidak ia gemar akan seorang pun binasa. Tuhan tidak gemar seorang pun akan binasa. Melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada tobat. Melainkan sekalian sampai kepada tobat. Jadi itulah kerinduan Tuhan. Dia tidak kehendaki seorang pun binasa. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang termulia.
Sebab itu sangat-sangat berbahagialah kita kalau Tuhan boleh ungkapkan akan rahasia firman Tuhan ini. Sebab itu kita akan mengalami kebahagiaan kalau ada kerinduan kita. Kalau kita sangat atau amat suka akan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang amat suka akan segala firman. Dan yang amat suka akan segala firman-Mu. Ada dua hal kata berbahagia kalau kita takut akan Tuhan dan kita amat suka akan firman Tuhan. Karena kita suka firman Tuhan, kita datang beribadah pada saat ini. Kita dengar firman Tuhan melalui live streaming, Bapak Ibu Saudara. Itulah kalau kita amat suka, kita akan merasakan kebahagiaan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan anugerahkan. Selalu firman Tuhan diperdengarkan. Bapak Ibu Saudara, Bilangan 23 ayat 19 kan? Bisa dikatakan Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Setiap janji firman Tuhan itu akan digenapi oleh Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kalau kitab kecil ini boleh diungkapkan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan mengungkapkan segala rahasia-rahasia firman Tuhan. Sehingga poin yang keempat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 tadi. Bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Itulah fungsi dari kitab yang diwahyukan. Mengajarkan jalan yang benar. Sehingga kita berjalan pada jalan yang membawa kita kepada keselamatan, bukan kepada kematian. Raja Sulaiman ungkapkan itu juga dalam Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28. Pada jalan kebenaran adalah selamat. Pada jalan kebenaran adalah selamat. Dan jalan itulah yang tiada menuju kematian. Jalan itulah yang tiada menuju kepada kematian. Jalan itulah yang tiada menuju kepada penghukuman. Karena selalu saya katakan, bahasa Alkitab, kematian bukan berarti habis perkara. Mungkin dalam pikiran orang mati ya selesai. Seperti pikiran dari istri Ayub. Melihat penderitaan Ayub, dia bilang lebih baik engkau hujatlah Tuhan Allahmu. Masihkah engkau setia? Masihkah engkau tulus? Lebih baik engkau hujat lalu mati. Tentunya di dalam pikirannya, daripada menderita lebih baik dia mati. Dan ini adalah pikiran yang salah. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menganggap mati habis perkara. Tapi sebaliknya, mati itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Dan itu ditentukan selama kita masih hidup. Apakah di balik daripada kematian ada satu kehidupan yang kekal? Karena bahasa Alkitab, kalau dia hidup berarti kekal di dalam kesenangan. Semua manusia akan hidup kekal, cuma beda tempat. Jadi ada yang kekal di dalam kesenangan, bahasa Alkitabnya hidup. Bahasa Alkitab binasa itu kekal di dalam penderitaan. Sekali lagi, menentukan kekekalan nanti selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Sebab itu kita bersyukur kalau kita mencintai firman Tuhan. Berarti kita mencintai Tuhan. Kita bersyukur kalau kita amat suka akan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada bagian firman Tuhan tadi dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayatnya yang kedua, dan di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka, maka kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kiri di darat. Saudara, yang berbicara juga tentang pendirian. Bapak Ibu, kaki berbicara tentang pendirian. Tapi dalam firman Tuhan ini juga berbicara tentang bagaimana kekuatan Tuhan.
kuasa Tuhan. Seperti Matius 28 ayatnya yang ke-18. Coba kita baca. Matius 28 ayat yang ke-18. Maka Yesus menghampiri mereka itu lalu bertutur kepada mereka itu. Sabdanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku. Segala kuasa. Dia berkuasa di laut, dia berkuasa di darat. Segala kuasa dikaruniakan kepadaku. Baik di surga, baik di surga, baik di atas bumi. Baik di bumi. Jadi berbicara tentang kuasa. Demikian juga dalam Filipi 2:10. Karena bagaimana kesetiaan Tuhan, sehingga dia dipermuliakan oleh Bapa di surga, sehingga segala lutut yang di surga, yang di atas bumi, dan di bawah bumi bertelut dan mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan. Filipi 2 ayat 10. Supaya dengan nama Yesus itu, akan bertelut segala lutut, daripada yang di surga, dan yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Allah yaitu Bapa. Jadi kita lihat dia berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Di bawah bumi berarti dia menguasai kuasa kegelapan. Sehingga dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan. Kaki juga berbicara tentang di mana kaki kita berpijak. Di situ tanda pusaka seperti dalam Yusak 1 ayatnya yang ketiga. Di mana sampai di mana jangkauan kita melayani Tuhan. Di situ tempat kita berkuasa, di mana pemerintahan nanti dalam 1000 tahun masa damai, dan di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Yusak 1 ayat yang ketiga. Segala tempat kejedakan tapak kakimu itu sudah kukaruniakan kepada kamu, setuju dengan firmanku yang kepada Musa. Yusak 1 ayat 3. Terus ayat yang keempat. Daripada padang Tia dan daripada Libanon, ini sampai kepada sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Heti, dan sampai ke lautan besar dan di sebelah matahari masuk. Sekalian itu menjadi perhinggaan tanah kamu. Seorang pun tidak akan tahan berdiri di hadapanmu pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa, begitu aku akan menyertai engkau. Tiada aku akan membiarkan engkau, dan tiada aku meninggalkan engkau. Jadi kita lihat ini merupakan tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Di mana kakimu berpijak, di sana tanahmu pusaka. Sungai Ferat atau Efrat itu ada membagi Irak. Berarti sampai ke laut besar itu nanti akan dimiliki oleh umat Tuhan, umat Israel sebagai tanah yang dijanjikan. Jadi mau tidak mau, suka kan tidak suka, itu akan dikuasai oleh umat Tuhan. Ini saya tidak berbicara tentang politik, tapi adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sementara kita saat ini menyelidiki hukum yang sempurna, di mana kita akan menuju pada kegerakan rohani yang besar. Kita dikader, kita dipersiapkan oleh Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat yang tentunya limpah. Kita bukan hanya menerima firman Tuhan dengan secukupnya. Kolose 3 ayat 16. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpah. Sampai di situ. Biarlah perkataan Kristus, biarlah firman Tuhan itu diam di dalam diri kita dengan limpah. Bukan cuma cukup Bapak Ibu Saudara. Kita limpah dengan firman, berarti kita sementara dikader oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk sampai ke 4 penjuru alam. Dulu saya berpikir bagaimana mau ke 4 penjuru alam. Tapi dengan teknologi yang canggih, seperti yang saya pernah sampaikan, sekarang kita menuju pada revolusi industri 5.0, 5.0. Jadi kita lihat bagaimana pengetahuan semakin hari semakin cepat, pemberitaan yang kita lihat terjadi di mana-mana langsung kita ketahui.
Karena pengetahuan manusia semakin disempurnakan. Tapi kita tidak perlu heran itu. Jauh hari sebelumnya sudah dikatakan kepada Daniel. Dalam Daniel 12 ayatnya yang keempat. Tetapi akan dikau, hai Daniel, tutuplah olehmu segala perkataan ini. Pada waktu itu firman Tuhan kepada Daniel, tutup. Karena apa? Apa yang Tuhan ungkapkan kepada Daniel belum berlaku pada zamannya. Nanti berlaku pada akhir zaman ini, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dan meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Nah, pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. Pada masa itu, yaitu sekarang ini, banyak orang akan menyelidik dia. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuan akan dipertambahkan. Pengetahuan manusia akan semakin hari semakin disempurnakan. Dengan kejadian corona ini ternyata lebih membuktikan firman Tuhan. Saya khotbah di sini, orang di Manado, orang di Jepang, dan di mana yang ikuti, Bapak Ibu Saudara, mereka mendengar. Jadi kita lihat, itulah teknologi yang canggih. Karena memang Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan ini akan dimasyurkan terlebih dahulu, menjadi kesaksian bagi 4 penjuru alam, barulah tiba kesudahannya. Benar bahwa firman Tuhan tidak salah. Tuhan tidak salah. Apa yang dia firmankan pasti itu akan digenapi. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu tetap kekal. Sebab itu kalau kita lakukan firman Tuhan, kita akan kekal bersama-sama dengan firman. Sehingga firman Tuhan yang selalu datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan tubuh atau keinginan daging. Hidup dengan kesombongan atau jemawa. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. 1 Yahya 2 ayat 15, 16, ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Jadi kita perhatikan, firman Tuhan juga selalu memberikan solusi. Tentunya kita bertanya, kita masih ada di dalam dunia. Tapi jangan kita mengasihi dunia. Untuk jelasnya kita baca 1 Yahya 2 ayat 15, 16, 17. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. Kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Firman Tuhan memberikan solusi bagaimana kita supaya tidak mengasihi dunia. Pakailah dunia seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat 31. Terus ayat 16 ini. Yang ke-16. Karena segala yang ada di dalam dunia. Segala yang ada di dalam dunia. Dan keinginan tubuh. Keinginan tubuh atau keinginan daging. Dan keinginan mata. Keinginan mata. Dan hidup dengan jemawa. Hidup dengan kesombongan. Itu bukannya daripada Bapa. Bukan daripada Bapa. Melainkan daripada dunia. Melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap. Demikian juga keinginan dunia. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Jadi kita perhatikan, kita pakai dunia seperti tidak memakai. Jadi itulah solusi. Bagaimana supaya kita tidak mencintai dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Kita pakai saja. Karena ada orang juga terlalu fanatik. Yang punya komputer itu semua barang sistem begitu tidak boleh pakai. Itu katanya nanti. Ya memang antikris akan pakai itu. Dengan teknologi yang canggih. Karena belajar sekarang tinggal pakai sistem komputer. Tidak mau pakai tangan manusia bisa salah. Saudara, kita pakai seperti tidak memakai. Itulah solusi supaya kita tidak mencintai dan mengasihi dunia, melainkan kita senantiasa mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan mengasihi kita. Aku kasih, kata Tuhan, kepada orang yang mengasihi aku. Dan dia akan senantiasa memperhatikan setiap keberadaan kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Meskipun kita menghadapi situasi dunia saat ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tapi justru kita akan lihat bagaimana Tuhan mengubahkan situasi.
yang kepicikan menjadi keberkatan sebagai ayat terakhir Mazmur 107 ayat 35. 107 ayat 35. Gurun itu pun dijadikannya telaga air. Gurun dijadikannya telaga air. Dan tanah yang kering akan pancaran air adanya. Tanah kering pancaran air. Artinya kepicikan Tuhan obatkan menjadi berkat bagi orang yang mencintai Tuhan. Amin. Bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan obatkan situasi di mana sekali lagi kepicikan tanah kering Tuhan jadikan tanah yang berair. Di mana Tuhan memberkati, Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Itulah janji Tuhan. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada saat ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Tak